Ya oke guys, selamat malam. Hari ini hari Jumat ya, weekend, jam 6 sore guys. Ya hari ini kita akan membahas saham dari perbankan pastinya, karena ini eh saya lihat juga ada potensi untuk dia naik. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu itu suku bunga Indonesia itu dikerek naik juga guys. Oke, kita lihat suku bunga Indonesia, suku bunga BI. Ya, suku bunga BI kalau nggak salah 50 basis point, guys. Nah, ini ya 50 basis point menjadi 5,21% suku bunganya, guys. Ya, kenapa saham perbankan itu salah satu saham yang diuntungkan, guys? Ya, karena memang perbankan sendiri itu income-nya itu dari suku bunga konsumen, ya. Jadi ketika suku bunga itu naik begitu, ya income-nya juga naik guys, seperti itu. Makanya untuk saham perbankan itu adalah salah satu saham yang memang harus ada di porto begitu, karena ini anti resesi guys, dimana ketika resesi suku bunga naik, nah saham perbankan ini juga income-nya juga naik, termasuk salah satunya adalah BBRI yang beberapa waktu lalu itu kuartal tiganya itu juga sudah keluar guys. Ya, langsung aja kita lihat untuk kuartal tiganya di sini. Kita aja ya, kita ya kuartal 3 14,3 triliun. Ya, ini cukup drastis sekali ya kenaikannya ya. Jika kita bandingkan dengan years on years begitu yang hanya 6,7 triliun begitu. Dan juga kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 di sini kita lihat itu hanya 12,6 triliun. Artinya secara Q&Q maupun years on years di kinerja kuartal ketiga ini itu saham ini mengalami kenaikan kinerja begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pairnya sendiri memang saham BRI dan BNI itu saham big cap ya guys. Dimana memang fundamentalnya bagus sekali, artinya dari dulu pun juga ya fundamental list itu sudah paham, sudah tahu gitu loh. Jadi cepat-cepatan masuk ya. Nah, makanya dampaknya dari pairnya sendiri itu sudah di atas 10%, di atas 10 nilainya guys. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya dari tahun 2020 itu mengalami kenaikan untuk laba bersihnya sendiri. Nah, ini kan memang ada COVID ya waktu itu yang makanya ini mengalami penurunan. Tapi setelah itu dia mulai pulih, guys. Dan akhirnya di kuartal 3 itu labanya itu adalah laba terbesarnya seperti itu. Nah, saham ini worth it nggak sih kayak gitu kan? Nah, tentunya memang worth it ya. Saham perbankan yang worth it itu ada BRI, kemudian BCA, BJBR, BJTM. Nah, itu diantaranya itu kalian bisa masuk. Tapi cuman bedanya dengan BJTM, B, B apa itu? BJBR dan BJBR dan BJTM, guys. Jadi kalau BRI ini itu ekspansinya itu tingkat nasional, guys, ya. Beda dengan BJTM, BJBR kayak itu ekspansinya itu tingkat provinsi. Artinya ya ini mengalami pertumbuhan labanya yang signifikan. Kalau BJBR, BJTM ya itu menang atau unggul di dividen yieldnya. Tapi kalau saham-saham seperti ini ya, saham-saham yang sifat tingkatnya udah nasional begitu, selain kita dapat dividen ya, selain kita dapat dividen itu dapat juga di capital gain ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik ya dari 5 tahun yang lalu, itu arahnya cenderung uptrend. Nah, ini sempat dia jeblos di 2020 begitu ya karena memang COVID begitu loh ya. Tapi setelah itu dia naik lagi. Nah, mungkin bagi kalian ada yang nabung ya di BRI ini dari 5 tahun lalu ya pastinya sudah dapat capital gain dan juga dividennya seperti itu ya. Itu. Tapi kalau kalian nabung di BJTM, BJBR, biasanya setelah kemudian begitu itu sahamnya juga turun lagi kayak gitu. Jadi cuma dapat dividen yieldnya aja ya. Tapi dividen yieldnya lebih oke, gede. Nah, kita lihat dividen yield BBRI ini juga worth it atau enggak ya, guys. Ya, pairnya ini 13, kemudian kalau PBV-nya 2,37 ini termasuk murah sih ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya aja. Begitu. Kemudian IPS anualisnya 344, guys. Kemudian
ROE 17%, ini medium ya guys ya, segini medium. ROA 3%. Kemudian langsung aja kita hitung anualis ya. Di sini kalau kita lihat di RTI untuk DPR-nya sendiri guys, RTI BRI. Ya, kenapa saya menyarankan untuk sebetulnya bukan menyarankan ya guys ya, cuman memang BRI ini memang layak untuk di hold ya, salah satu saham yang layak di hold selamanya begitu. Kenapa? Karena market cap-nya gede ya. Dan ini kan mau menjelang windrest ya. Kalau ini ada ya, saham-saham yang biasanya rally naik begitu, itu adalah saham-saham yang punya big cap gede. Salah satunya adalah BBRI ini guys. Gitu. Oke, DPR dia pernah bagi 60%. Ini hitung-hitungan konservatif. Tambah 65%. Tambah terakhir 85% guys. Dapat segini ya. Dapat segini dibagi 3 data. Maka rata-rata DPR yang dia bagikan, yang pernah dia bagikan itu adalah 70%. Kita pakai data ini untuk memproyeksikan dividen dan dividen yield di pembagian dividen berikutnya guys. Ya. Kan dia bagian itu di bulan 3 ya. Kemudian bulan 3 atau bulan 4 lah ya. Gitu. Tapi dia juga pernah bagian di bulan Februari guys. Gitu. Ya pokoknya tahun depan kita nantikan. Berarti ini dikali dengan IPS anualisnya 344. Ini dibagi 100. Oke, dapat 240,8. Ini adalah potensi dividen, hitung-hitungan konservatif begitu. Sekarang harganya berapa sih? 4.610 ya. Kalau nggak salah hari ini turun ya guys ya. 4.610 dapat oke 5,2% guys. Ini hitung-hitungannya beda lagi. Saya sempat menghitung dividen yield dari BBRI ini guys ya. Itu sebelumnya itu hitung-hitungan potensi dividen yieldnya itu adalah 2-4%-an ya. Tapi setelah laporan keuangan kuartal 3-nya ini keluar begitu ya, ternyata laporan kuartal 3-nya itu bagus ya. Jadi hitung-hitungannya beda lagi. Ya, di mana untuk BBRI ini dividen yieldnya potensinya adalah 5,2%. Ini hitung-hitungan konservatif. Nah, kalau dia bagiin sama, ya, kalau dia bagiin sama, DPR-nya terakhir itu kan 85%. Ya, bagiin sama ya DPR-nya ya guys. 85 dikali, bentar guys. Pencet tadi 85 dikali dengan IPS anualisnya itu 344. Ini dibagi dengan 100. Oke, 292 guys, dibagi dengan harga yang sekarang 4610. Ya, 6,3% kalau dia bagiin DPR-nya sama dengan tutup buku tahun 2021. Dividen yield-nya ini di atas 5%. Ya, di atas kalau kita nabung di reksadana begitu. Jadi ini merupakan saham big cap begitu ya. Dan ada kemungkinan saat windrest nanti itu sahamnya akan naik. Seperti itu guys. Itu sih guys ya. Nah, saya juga memang sudah merekonstruksi portofolio saya, di mana tidak hanya pertambangan juga, pertambangan tetap guys ya. Saya juga masih hold batu bara sampai saat ini, masih uang saya masih di situ, bahkan di ITMG aja saya belum jual, ya belum jual satu lot pun belum jual. Kemudian di Adro juga masih utuh, kemudian di BSSR juga masih utuh guys, seperti itu. Walaupun juga di BSSR saya masih nyangkut begitu, tapi saya mencoba untuk flash down pelan-pelan guys. Karena apa? Laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar dan dia ada potensi untuk bagian dividen di bulan Desember maupun Januari begitu. Jadi masih saya tetap hold. Setidaknya itu saya hold saham-saham batubara itu sampai kuartal 1 2023 guys. Seperti itu. Nanti di kuartal 1 2023-nya saya lihat lagi. Kalau harga batu bara itu masih naik, ya masih bertahan di atas 300 USD per metric tonnya, ya saya tetap hold. Itu sih guys. Nah,
selain itu, selain batu bara, saya juga mulai mengoleksi saham-saham perbankan. Saya sudah masuk di BJTM dan juga BJBR. Dan untuk watchlist saya selanjutnya adalah BBRI ini guys, seperti itu. Oke, 6,3% bagus ya guys ya. Harusnya dia harganya ada di berapa sih? Udah. Tadi kan 292 guys. Yang hitung-hitungan optimis ya yang tadi ya 292. Kalau kita bagi dengan harganya, dia pernah nyentuh dividen itu 4%-an guys ya. Berarti kita bagi dengan 0,04. Ya, 7.300 ya. Room grow-nya masih ada ke atas. Ini hitung-hitungan optimis ya. Kalau hitung-hitungan konservatifnya guys, berarti kan tadi 70% ya. Dikali dengan 344 berarti dapat ini dibagi 100 guys. Ini 240 ya dibagi dengan 0,04. Oke, 6.020 ya, 6.000 lah ya. 6.000 sampai 7.300 dia masih ada room grow ke sana, ruang gerak ke atas. Ke harga 6.000 sampai 7.300 guys. Dengan kinerja kuartal 3-nya yang sekarang ini. Seperti itu. Dividennya juga masih oke. Seperti itu. Ini memang ini layak untuk di hold sih kalau menurut saya untuk BBRI ini. Seperti itu. Oke. Untuk dari segi analisa teknikalnya guys, ya kalau kita perhatikan support dan resistnya begitu untuk menentukan entry kapan, sebetulnya kalau saham-saham begini juga di harganya yang sekarang ya mumpung turun pun juga bisa aja langsung masukin begitu guys ya. Kalau kalian punya uang lebih juga nggak apa-apa, nyicil dulu. Atau juga dia dividennya juga masih gede. Jangan pernah takut nyangkut ketika kalian nyangkut di saham yang berfundamental bagus dan rutin bagiin dividen ya, karena itu adalah ya tanggung jawabnya emiten ya kepada kalian sebagai pemegang sahamnya ya lewat dividen. Oke guys, saya ya supportnya di mana, di sini sebetulnya saya sudah gambarkan ya guys ya, di area 4.500-an guys ya. 4.500-an ini adalah supportnya ya. Kemudian ada lagi dia pernah nyentuh nih kemarin nih di tanggal berapa nih, tanggal 10 dan juga tanggal 16 guys. Dia nyentuh area support yang pertama begitu ya. Kemungkinan dia juga akan retest lagi di area itu 4.500-an guys, yaitu support yang pertama. Kemudian support keduanya itu di area 4.400 ya, karena ini ada di sini ada peaknya ya, 4.400-an begitu, 4.420-an. Kemudian support berikutnya di harga segini nih 4.200-an dan segini 4.100. Tapi nggak mungkin sih 4.100 sih. Kalau kita lihat dari sentimennya juga masih positif ya, dimana BI juga naikin suku bunganya, kemudian dari segi keuangannya pun dan juga dividen yield-nya pun juga masih oke kayak gitu. Nah, kalian yang mau entry begitu atau mungkin sedang cari saham yang untuk hold selamanya atau jangka panjang dan juga fundamentalnya bagus ya, saya sarankan salah satunya adalah BBRI ini guys, seperti itu. Oke, mungkin pembahasan kita untuk di saham BBRI ini sampai di sini aja. Jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.